sama-sama jadi wartawan, pertama merintis karir di situ, dan saya baru menikah ya waktu itu. Saya ini kos di kediaman Mas Aska ini di Surabaya, sebelahnya kantor Jawa Pos Karagung itu. Saya kos satu kamar, mungkin ukuran 3x2 meter kamarnya, ya sama istri berdua di situ. Itu awal dari perjalanan hidup saya sampai hari ini. Alhamdulillah masih sehat gitu Mas Aska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Aska Mukminin di Rumah Institut Inspiratif Mencerdaskan. Teman-teman, sore kali ini saya kedatangan seorang tamu dari Jakarta, tamu istimewa. Beliau adalah Taufan Mahdi, penulis dua buah buku ini, Pena di Atas Langit 1 dan Pena di Atas Langit 2. Beliau juga seorang public relation di GAPI atau Gabungan Perusahaan Kelapa Sawit Indonesia, juga sebagai Vice President Corporate Public Relation di PT Astra Agro Lestari. Nah, kita akan kulik lebih dalam lagi tentang life is journey, perjalanan hidup Mas Taufan Mahdi. Kita ikuti setelah yang satu ini. Masih bersama saya Aska Mukminin di Rumah Institut Inspiratif Mencerdaskan. Teman-teman, saya benar-benar kedatangan seorang tamu dari Jakarta yang sudah 3 kali kita janjian karena kesibukan beliau dalam kondisi mudik itu ternyata masih sibuk juga. 3 kali kita janjian dan ternyata untuk yang ketiga kalinya kita bisa ketemu. Mas Taufan Mahdi, beliau adalah seorang Vice President Public Relation di PT Astra Agro Lestari, TBK ya, TBK. Jadi perusahaan multinasional, sudah go public. Dan beliau adalah seorang juru bicara Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit atau GAPI. Nah, beliau ini sudah malang melintang ke luar negeri, masuk di forum-forum regional maupun internasional. Saya di sini tidak akan membahas soal minyak goreng yang ramai itu, ini agak rawan. Saya akan mengulik, jadi kangen-kangenan saja ini Mas Taufan ya, kangen-kangenan saja sebagai seorang teman lama yang pernah tinggal serumah sama saya di Surabaya. Wah, itu meniti karir untuk pertama kalinya. Mas Taufan, Assalamualaikum Mas Taufan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makin seger, makin buger. Makin gede. Tambah gede, makin buger. Ini lagi diet ini, ya. Mau puasa ya siap. Oke, Mas Taufan, ini teman-teman tentu melihat Mas Taufan ini bisa jadi tidak utuh, tahu-tahu ya melihat yang hari ini. Padahal kita ini ingin tahu tempo dulu waktu masa kecil Mas Taufan ini ternyata penuh romantika kehidupan. Boleh cerita singkat soal masa kecilnya? Ya, terima kasih Mas Aska. Jadi saya senang sekali bisa diundang di Rumah Institut. Dan kalau yang mengundang ini Mas Aska, pasti saya tidak bisa menolak. Karena mungkin hampir 6 bulan saya itu waktu awal bekerja ya, kita pernah satu company, satu grup perusahaan. Kita sebut aja lah di Jawa Pos Group gitu. Sama-sama jadi wartawan, pertama merintis karir di situ, dan saya baru menikah ya waktu itu. Saya ini kos di kediaman Mas Aska ini di Surabaya, sebelahnya kantor Jawa Pos Karagung itu. Saya kos satu kamar, mungkin ukuran 3x2 meter kamarnya, ya sama istri berdua di situ. Itu awal dari perjalanan hidup saya sampai hari ini. Alhamdulillah masih sehat gitu Mas Aska. Oh iya. Jadi kalau tadi soal apa masa kecil ya, semua udah berapa tahun yang lalu ya, saya ini udah 47, udah 40 tahun yang lalu. Iya. Tapi kalau tujuannya untuk motivasi, nggak apa-apa saya cerita. Iya. Motivasi buat mungkin generasi milenial, adik-adik yang masih muda yang menyaksikan podcast ini. Jadi semoga diambil
inspirasinya. Karena kalau saya lihat kan anak-anak sekarang itu nggak ada yang nggak enak ya hidupnya ya. Pengennya instan, Ya, semuanya tersedia. Sekarang sudah ada handphone, sekarang semua. Kalau zaman saya dulu kan, saya karena memang yatim ya, jadi sejak umur 4 tahun saya itu yatim. Ibu saya ditinggal wafat oleh bapak saya, dan ibu saya ini apa ya kasarannya itu ya pembantu rumah tangga mas. Oh teman-teman ya. Jadi Usia 4 tahun sudah yatim, ditinggal oleh ayahnya dan ibunya menjadi seorang pembantu. ya kasarannya membantu rumah tangga walaupun itu di rumah saudara ya. Tapi kan hakikatnya kan sama, bantu cuci-cuci, masak, terus cuci piring dan lain sebagainya. Dan ibu ini sekolahnya hanya sampai kelas 2 SD, terus ditinggali saya 4 tahun, adik saya 1 tahun. Jadi bisa dibayangkan lah sulitnya itu. Tapi alhamdulillah ya bisa sampai hari ini. Artinya teman-teman dalam situasi apapun tidak boleh pesimistis. Jadi pasti kalau kita berusaha akan ada jalan yang terbaik itu mas. Jadi kalau lika-liku di masa lalu kira-kira gambarannya seperti itu ya, karena ditinggal, karena keadaan ya, karena keadaan sehingga saya harus ngenger seperti yang saya ceritakan dalam buku saya itu. Kebetulan ibu saya juga wafat tahun 2018 bulan Maret dalam usia 81 tahun. Kemudian saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya sebagai seorang anak. Saya tuliskan, sebetulnya itu hanya status di Facebook. Kemudian saya post di Facebook, lah kok rame yang komen, bahkan banyak yang telepon. Bagus sekali ceritanya mas, malah ada yang menyarankan kenapa kok nggak cerita ibu ini dijadikan novel. Waduh, saya nggak bisa nulis novel. Bikin termehek-mehek itu. Ini saya buat salah satu bab dalam buku saya yang pertama. Kemudian yang di buku kedua saya cerita juga soal ngenger. Ngenger itu apa ya bahasa Indonesianya? Ngenger itu kita itu hidup di rumah orang lain. Numpang hidup di rumah orang lain dengan harapan kita disekolahkan, hidup kita dibiayai. Tentu sebagai sebagai imbalan atas hal itu orang tua kita bekerja di rumah. Itu menarik tuh yang tadi imbalannya adalah Anda disekolahkan, Mas Tovan disekolahkan. Iya, saya disekolahkan. Cerita singkat tentang sekolahnya sejak SD seperti apa? Waduh, kalau saya itu TK aja sudah 2 kali pindah, terus kemudian SD itu 3 kali. Jadi mungkin masuk rekor ya, karena memang harus ngenger tadi, karena berpindah-pindah. Awalnya masih ada bapak itu daftar TK, kemudian bapak meninggal sehingga pindah ke desa, pindah TK, kemudian SD kelas 1 sampai kelas 3 di 1 SD, kelas 3 sampai kelas 5 pindah lagi, kelas 6 pindah lagi. Dan saya praktis berpisah dalam arti tidak ikut ibu itu sejak saya kelas 4 SD, karena saya benar-benar ngenger di rumah orang lain. Nah, perjalanan hidup di dalam ngenger inilah itu yang penuh drama, tapi saya mungkin gak cukup waktunya kalau cerita di sini, tapi intinya gitu. Pasti tidak mudah gitu loh bagi orang tua kita yang itu tidak punya pendidikan yang baik ya, artinya pendidikannya hanya sampai SD, terus kemudian beliau itu cuma semangatnya satu, anaknya ingin sekolah yang tinggi, sehingga mau melakukan apapun asal anaknya sekolah. Karena itu ketika ada saudara nawarin supaya ikut ke rumah saudara tersebut dengan janji bahwa saya disekolahkan, ibu nggak pikir panjang. Saya langsung walaupun ternyata dalam perjalanannya mungkin ada juga yang komitmennya itu tidak sebesar di awal-awal ketika mengajar dan lain sebagainya. Ada dinamika di situ sehingga ibu nggak kerasan, balik lagi ke desa. Kemudian sehingga sekolah saya semakin jauh dan saya harus jalan sampai 5 km untuk jalan 5 km. Itu SD ya? SD ya? SD itu PP 10 kilo. Kadang-kadang saking jauhnya ibu pintar menyiasatinya, karena kalau di desa, kita tinggal di desa itu, desanya namanya Desa Parasrejo, Kabupaten Pojendre di Pasuruan. Kecamatan Pojendre, Kabupaten Pasuruan. Itu nggak ada sekolah memang waktu itu belum ada sekolah, sehingga saya sekolah jauh. Nah, cara menyiasati, karena kalau lihat saya jalan kaki kan mungkin ibu kasihan ya, jadi kalau ada orang di desa saya itu yang bekerja di kota, saya itu ditunutkan, nunut, nanti saya di-drop di sekolah. Pulangnya saya nunggu orang ini pulang. Jadi saya nunggu orang ini pulang, kemudian pulangnya naik sepeda. Ya seperti itu perjalanan hidup, dan ya alhamdulillah semua bisa dilewati, dan buktinya bisa ketemu orang hebat seperti Pak Aska, kenal dan sampai
jadi gemuk begini kan Jadi gemuk begini ya. Cukup gizi ya, berlebih gizi. Berarti mensyukuri hidup itu. Itu aja sih Mas Kabul. Kalau cerita masa lalu itu, kalau ceritain detail nggak cukup kan podcastnya itu. Saya jadi sangat terkesan betapa seorang masih sekolah di tingkat dasar, jalan kaki sepanjang 5 km, PP pulang balik 10 km teman-teman, setiap hari di jalan selama beberapa tahun. Nah, itu catatan kita di tip pertama ini, supaya Anda yang kaum milenial yang instan, yang semuanya sudah serba ada, masih saja belum bersyukur. Nah, ini adalah inspirasi. Kita ikuti yang lebih dalam lagi, kita akan bincangkan hal-hal yang lebih spektakuler dengan Mas Taufan Mahdi setelah yang satu ini. Masih bersama saya, Aska Mukminin, di Rumah Institut Inspiratif Mencerdaskan. Teman-teman, kita akan kulik lebih dalam lagi tentang perjalanan hidup dan perjalanan karir Mas Taufan Mahdi. Nah, ini satu hal yang mungkin beliau juga tidak pernah tahu, bahwa dulu ketika saya tinggal serumah, saya sering dikejutkan di tengah malam hari. Karena saya pikir Mas Taufan kedatangan tamu-tamunya, karena malam hari itu bicara kenceng, dan kemudian saya segera menuju ke kamarnya. Saya intip, ternyata nggak ada siapa-siapa. Ternyata apa? Beliau sedang menggigau. Apa yang dia gigaukan? Saya masih ingat benar ini, Mas Taufan. Yang dia gigaukan salah satunya adalah tentang apa yang terjadi di pekerjaannya. Misalnya tentang, kenapa ini kok bisa IPO? Padahal perusahaan ini tidak memenuhi syarat sebagai IPO. Jadi mungkin berbeda. Dan itu bukan sekali. Bahkan mungkin berkali-kali saya dapati seperti itu. Sehingga kemudian gigauan itu saya abaikan. Dan ternyata Mas Taufan itu menggigau saja ilmiah gitu. Ini ya. Nah, kita akan kulik ini waktu perjalanan karir. Jadi aduh, nggak pernah cerita ke saya. Ini rahasia. Ini tentang ego itu memang saya alami sejak mungkin SMP, SMA sampai saya kuliah ya, karena mungkin tekanan hidup ya Mas. Jadi saya tidak, karena saya kan praktis sejak kelas 4 SD ikut orang ya. Ikut orang itu kalau saya boleh cerita itu ya kelas 4 SD itu yang bukan terus kemudian kita tengah-tengah gitu. Kemudian di sekolah kan nggak begitu. Jadi ya saya pagi itu nyapu halaman. Nyapu halaman rumah. Terus sore nyapu halaman rumah sama nyiram. Terus kemudian kalau Sabtu dan Minggu selain nyapu halaman tadi dan nyiram tadi ditambah dengan nyapu di dalam rumah dan ngepel. Sebelum saya juga cuci baju saya sendiri dan setrika baju saya sendiri. Itu kelas 4 SD saya nggak bisa bayangkan anak saya kelas 4 SD itu berarti umur berapa ya? Umur 11 atau 10 ya. Sudah mandiri ya? Bukan mandiri ya, karena nggak ada. Kalau kan saya itu pernah ngambek gitu, pulang ke desa, saya balik ke ibu ya, karena kebetulan orang yang saya ngenger itu ada cucunya yang mungkin nakal sekali, sehingga dan memang tuan rumahnya ini nggak keras dalam mendidik gitu, sehingga ya saya nggak tahan di situ. Akhirnya saya pulang ke ibu, nangis, saya nggak mau sekolah. Ibu didiamkan sehari, besoknya saya diantarkan lagi. Itu luar biasanya ibu saya itu. Kalau saya sampai begitu, ya tak gegem anak saya, nggak akan saya lepas. Ini loh, anaknya sudah nangis, nggak mau sekolah, ditunggu diamnya. Besoknya demi melanjutkan pendidikan. Begitu. Jadi ya lucu. Pernah ini satu cerita, ini cerita beneran ya. Jadi karena saya kan setiap sore jam 3 itu udah kewajiban nyiram dan nyapu tadi di halaman itu. Nah, satu saat saya itu kan nggak tahu hari apa, lupa hari Kamis atau apa, pokoknya seminggu sekali itu saya pramuka. Satu saat namanya anak-anak ya, itu kelas 4 atau kelas 5 saya lupa, itu kebablasan. Jadi bangunnya itu tidur siang itu bangun setengah 4. Padahal saya pramuka ini jam 3 sore ya. Sehingga saya langsung mandi, saya pakai seragam pramuka, pas pakai sepatu itu ada salah satu putrinya dari tuan rumah ini langsung nyemprot saya, enak ya kayak anak juragan. Enak ya kayak anak juragan. Kami turu langsung pramuka, kadek nyiram, kadek. Itu kelas 5 SD diomongin kayak gitu, waduh. Saya langsung menancap dan itu saya ingat sampai sekarang. Dan saya sampai sekolah, saya langsung cari tempat yang sepi, saya nangis sih. Ya. Dan itu terus, ya itu tadi balik ke rumahnya ibu, tapi tetap sama ibu dikembalikan.
Jadi situasi itu kemudian mengakumulasi tekanan-tekanan waktu kecil itu, mengakumulasi karena saya sampai SMP. Kalau SMP dan SMA saya kan ikut kakak-kakak saya, ya kan, bukan dari ibu ya, kakak-kakak dari bapak, tapi cukup dekat lah. Mereka mau biaya sekolah-sekolah, relatif secara batin lebih tenang. Kemudian kuliah juga. Jadi tapi tekanan-tekanan di masa lalu itu kemudian terakumulasi di dalam pikiran-pikiran saya, sehingga saya sering mengigau. Bahkan ketika kuliah itu kalau saya di rumah kakak saya di Talangsari di Jember ini, itu saya sering juga kakak saya sampai masuk ke dalam kamar karena saya kok teriak-teriak. Itu bahkan di awal-awal pernikahan itu saya juga begitu, Mas Abdul. Menggigau ya? Ya menggigau. Alhamdulillah seiring dengan perjalanan waktu kemudian saya sudah bisa dealing ya dengan tekanan-tekanan di masa lalu, dengan luka-luka batin seperti itu sih hilang dengan sendiri. Sekarang udah gak pernah lagi gitu. Kalau dulu memang ya karena tertekan dan situasinya kan begini. Jadi ketika saya bekerja itu yang saya pikirkan waktu itu, karena ibu saya ini sampai saya lulus kuliah kan, saya kuliah dibiayai kakak saya. Tapi saya juga banyak mendapatkan uang dari saya menulis artikel kan gitu, tahu sendiri penulis dulu ya. Nah terus kemudian ibu saya ini kan masih ngenger itu masih ikut orang sama adik saya itu, ikut orang jadi pembantu di rumah saudara ini saudara itu. Waktu saya diterima bekerja, jadi pekerjaan saya setelah lulus kuliah itu kan di Jawa Pos sebagai wartawan. Saya itu satu aja cita-cita saya itu, saya harus membebaskan ibu saya dari ikut orang, dari ngenger tadi. Ya apa caranya, bagaimana caranya? Saya harus punya rumah buat ibu saya, walaupun itu hanya kontrak dia. Akhirnya sambil saya kos di kontrak di Surabaya, ibu saya carikan kontrak rumah di Pasuruan. Nah disitulah awal ibu itu tinggal tidak dengan orang lain. Tapi dasar ibu orangnya itu senang menolong orang dengan ikhlas. Masih aja diundang suruh jadi rewang istilahnya ya. Mantu rewang juga masih mau. Sering saya katakan tuh udah lah mas gak usah rewang, tapi ibu senang gitu loh. Jadi panggilan batin ya. Walaupun kadang-kadang mungkin gak dibayar juga. Tapi ya sudahlah, saya nggak bisa maksain. Maksud saya, dan alhamdulillah dari situlah pas perjalanan hidup itu akhirnya sampai ya alhamdulillah bisa membelikan rumah ibu, terus kemudian dibelikan rumah lagi sampai akhirnya alhamdulillah beliau ketika wafat ya mungkin sudah lihat anaknya mungkin berhasil ya. Adik saya juga alhamdulillah sudah menjadi PNS begitu, mungkin ibu juga sudah tenang begitu. Nice. Itu, dan sama adik saya juga S2 juga. Jadi artinya ibu inilah, dan itu banyak hal yang dulu misalnya ketika saya sudah bekerja, terus kemudian adik saya ini kan nggak ada yang biaya kuliah. Adik saya kerja di pabrik, kerja di naik bis kayak gitu. Nah saya dipanggil ibu saya. Waktu itu sudah di rumah kontrakan itu sih masih. Ibu itu dipanggil, Le, manggilnya kan Le ya. Le, awakmu ono duit, adikmu mbok kuliahmu. Jadi diminta oleh ibu untuk menguliahkan adiknya. Saya akhirnya tidak pikir panjang mas. Jadi saya langsung, walaupun waktu itu masih awal jadi bekerja sebagai wartawan ya pas-pasan juga kita kan. Kalau Mas Kapul udah punya rumah reles ya. Kalau Mas Aska ini, kalau saya kan bukan itu pas-pasan. Kan saya pondok mertua indah. Nah akhirnya saya ya sudah saya kuliahkan. Alhamdulillah semua. Ya mungkin tentu kalau saya berpikir ya sekarang itu sering nangis. Artinya kalau ingat perjuangan ibu kemarin, saya sama anak-anak saya waktu mudik tak tunjukkan ini sawah ini dulu bapakmu itu sekolah itu jalan melintasi pematang sawah. Kadang-kadang ada ular, kadang-kadang kalau becek itu sama ibu sepatunya dicopot, kita nyeker dulu, nanti kalau sudah ini kan ada sungai yang dilintasi, ada galengannya gitu, nah dibersihin dulu kakinya. Jadi saya di sekolah itu selalu rapi sama ibu saya, luar biasa. Jadi saya tunjukkan ke anak saya, jadi bapakmu itu ini napak tilasnya perjalanan hidupnya. Jadi maksud saya itu karena anak saya tunjukkan itu biar dia ada inspirasi dari perjuangan bapaknya. Kalau anak sekarang kan lahir procot, sudah mobil, sudah AC dan lain sebagainya. Kadang-kadang itu yang justru tantangan ya, artinya bagaimana anak-anak ini terus kemudian bisa menginternalisasi pengalaman hidup. Karena kalau kayak saya, Mas Aska, memang ditempa oleh keadaan, tapi mungkin anak-anak kita kan keadaannya berbeda. Mereka hidup lahir dengan kondisi yang jauh lebih baik dari kita. Nah justru di situ tantangan kita.
Nice, Mas Aska. Ya, Mas Topan, saya ingin masuk ke perjalanan karir. Setelah jadi jurnalis, bahkan sempat menjadi orang nomor 2 di Jawa Pos. Nah ini kan satu langkah lagi menjadi orang nomor 1. Ternyata kan orang nomor 1-nya adalah owner ya, putra mahkota dari owner. Nah ya, kemudian Mas Topan ternyata betul-betul meninggalkan Jawa Pos dan pergi jauh, entah kemana waktu itu. Nah bisa diceritakan ya? Jadi memang sebetulnya Mas Aska ya, saya itu nggak tahu ya, waktu saya sekolah SD SMP, tulisan tangan saya itu jelek sekali, jelek. Bahkan saya itu dianggap kayak sekolah gitu. Tapi satu-satu ada guru bahasa Indonesia saya membaca tulisan tangan saya itu karena penasarannya, tulisan tangannya welek aja diwaca. Iya. Ceritanya kok bagus. Begitu. Iya. Tulisannya seperti dokter. Ternyata ceritanya bagus. Kamu bisa nulis kamu gitu katanya. Terus saya mulai senang dengan itu. Sejak SMP SMA itu sudah senang nulis. Kemudian saya kebetulan kontraktor, saya kuliah di Jember, di Muhammadiyah Jember kan. Di Unmu. Itu ada ceritanya juga. Itu ada ceritanya juga. Jadi ya udah di situ. Kemudian saya kos di teman-teman aktivis juga, aktivis HMI, sehingga warna saya itu juga menjadi hijau gitu. Kalau bisa dari keluarga kan saya merah sebetulnya. Tapi karena saya memang itu sudah takdir dari Allah, sehingga saya jadi dekat dengan agama, belajar tentang agama semua itu. Nah saya itu memang cita-citanya cuma satu Mas Aska, saya ingin jadi wartawan. Dan kebetulan waktu itu koran terbesar di Indonesia itu Jawa Pos. Saya tuh nggak ingin punya cita-cita kerja di koran-koran besar di Jakarta, karena apa? Saya tuh ingin deket ibu. Paling nggak itu di Jawa Timur lah, Surabaya paling nggak. Tidak bermimpi tentang kehidupan Jakarta ya. Saya semester 2 itu saya menulis karena di tempat kos itu ada seorang aktivis yang tulisannya itu beberapa kali masuk di Jawa Pos. Ya. Saya terinspirasi, saya nulis pertama saya kirim masuk satu kali saja. Satu kali geger. Nah akhirnya setelah honornya berapa waktu itu? Waktu 50.000. Kos 25.000. Oh masuk kos, berarti cukup untuk bayar kos 2 bulan. Ya. Jadi dan akhirnya saya sering hampir tiap bulan tulisan saya dimuat di beberapa media lah, ada Jawa Pos, Republika, Media Indonesia, Suara Muhammadiyah, Karya Dharma. Itu kemudian itu menjadi portfolio saya selama kuliah, dan selama kuliah kan saya juga sering ikut lomba karya tulis, kemudian menjadi wakil kampus di lomba mahasiswa berprestasi, lomba debat P4, terus lomba macam-macam lah, pokoknya saya sering membawa nama baik kampus. Itu portfolio yang saya pakai, dan pada saat itu memang obsesi saya jadi wartawan. Jadi kalau bisa jadi wartawan Jawa Pos, dan yang ngepost di luar negeri. Itu cita-cita saya Mas Ebul. Ngeposnya di luar negeri ya. Karena saya terobsesi misalkan nama-nama besar di Jawa Pos ya, waktu itu ada almarhum Mas Joko Susilo. Mas Joko Susilo ya. Mentor saya. Terakhir beliau jadi duta besar Amerika ya, di Swiss. Di Swiss. Jadi beliau mentor saya, dan alhamdulillah saya kenal dengan beliau itu sejak saya pada saat saya menang juara 1 lomba artikel Hari PBB yang diselenggarakan Jawa Pos. Yang menyerahkan jurinya itu Mas Joko, dan saya dikasih hadiah oleh Mas Joko. Dari situ saya awal kenal, dan saya terobsesi sama dia, bisa keliling dunia dan lain sebagainya. Dan saya itu sering bayangin kalau di Mas Joko itu bikin liputan di Jawa Pos halaman 1 dari Palestina gitu tuh. Saya itu terasosiasi pikiran saya, suatu saat foto saya akan di halaman 1 Jawa Pos. Dan itu terwujud. Pertama kali keluar negeri kemana itu? Nah saya cerita, saya terus lulus. Saya lulus itu wisuda Januari, bulan Maret ada lowongan di Jawa Pos, April saya udah jadi wartawan Jawa Pos. Alhamdulillah waktu itu dari sekitar mungkin yang daftar itu katanya hampir 1.000, yang diterima itu 11 orang. 1.000 personilnya terima 11 orang. Terima 11 orang yang dari Jember 2. Jadi Jember 2. Saya sama Mas Hadi Winarto dari sastra ya kan. Itu saya diterima di situ. Nah diterima dilalah saya dari 11 itu ya mungkin termasuk yang bagus ya nilainya, sehingga saya ditempatkan di Jakarta, dan saya langsung dikirim ke luar negeri, ke Thailand. Itu keluar negeri pertama saya itu ke Singapura dan Thailand. Jadi itu ya agak kaget-kaget juga, karena waktu itu naik pesawat itu first class. Terus kemudian first class ya? Ke Thailand langsung first class. Karena yang undang itu maskapai Thailand waktu itu, Thai Airways. Jadi ini hadiah lah, hadiah dari Jawa Pos liputan pariwisata. Terus kemudian transit kan di Singapura waktu itu, walaupun Thai Airways tapi Jakarta Bangkok itu transit di Singapura. Nah di Singapura itu kan transit, saya lihat bandara. Pertama kali lihat bandara di luar Bandara Soekarno Hatta ya. Di Bandara Soekarno Hatta baru sekali juga naik pesawat itu waktu ke Jakarta. Nah
itu bagus sekali. Iya, Bagus sekali. Jadi terus kemudian, nah ya alhamdulillah setelah itu dalam perjalanan di Jawa Pos semuanya lancar dan saya itu mungkin ya mohon maaf ya bukan cuman termasuk jadi redaktur yang tercepat, Iya, jadi iya. managing editor tercepat. Ya. Sampai saya terakhir ya sebagai wakil pemimpin redaksi di Jawa Wakil Pos. pemimpin redaksi di Jawa Pos. Nah, kemudian saya pindah profesi ke Jakarta, Iya. ya itu juga takdir juga. Takdir Bahkan juga. akhirnya mungkin ya sudahlah cukup sebagai wartawan. Sekarang ada tantangan lain buat kamu di Jakarta. Walaupun ya Mas Aska, saya itu tidak kepingin tinggal di Jakarta itu. Sesungguhnya. Sesungguhnya tidak kepingin juga meninggalkan profesi sebagai wartawan. Jadi waktu awal-awal bekerja di korporasi, Ya. sempat resign juga 2 bulan. Oh, iya. Resign balik ke Surabaya kerja di perusahaan di koran yang lain bukan di Jawa Pos, tapi baru saya ditelepon sama beberapa pimpinan lah di perusahaan saya bekerja itu, kenapa kok nggak dilanjutkan? Udah datang aja ke Jakarta dulu. Kita datang ke Jakarta lagi, ya sudah, akhirnya saya telepon istri saya, gimana Mas? Ya boy, di Surabaya kok wis terserah, kembalikan ke saya. Akhirnya saya bismillah, udah saya jalani kehidupan di Jakarta sebagai praktisi corporate communication. Dari memang saya langsung manajer ya Mas, waktu itu cuma dengan 1 staff. Jadi alhamdulillah sekarang saya sudah ya termasuk berhasil dalam membidangi urusan komunikasi di baik itu di perusahaan di mana saya bekerja maupun di asosiasi sawit. Karena itu pertama di asosiasi sawit itu ada divisi komunikasi, ada bidang komunikasi. Ya, jadi teman-teman di karir sekarang ini Mas Taufan di Vice President Corporate Public Relation di PT Astra Agro Lestari, dan sudah puluhan kali pergi ke luar negeri termasuk Amerika, ke Dubai, ke negara-negara tetangga. Ini sudah seperti tetangga sendiri lah. Harusnya 36 negara. 36 negara teman-teman. Cukup menginspiratif kan, dari seorang yang dilahirkan ngenger dari seorang anak pembantu atau asisten rumah tangga, tetapi kemudian mampu melintasi kehidupan dan mampu menghadapi tantangan hidup sampai sekarang berkarir di PT Astra Agro Lestari. Kita ikuti lagi kulikan saya setelah yang satu ini. 2, 3. Masih bersama saya Aska Mukminin di Rumah Institut Inspiratif Mencerdaskan. Teman-teman, saya ingin kulik satu hal lagi dari Mas Taufan sebagai closing statement. Ini kan kemarin beliau ini jadi buruan seluruh media massa di Indonesia tentang minyak goreng. Hampir semua media massa, baik televisi, media cetak, media elektronik, semua mengejar beliau, meminta komentarnya tentang minyak goreng. Tetapi kali ini saya enggak. Saya ingin malah melihat masa depan, sekilas saja masa depan bisnis kelapa sawit di Indonesia atau bisnis CPO ya di Indonesia seperti apa Mas Taufan? Ya tentu ini di luar kesepakatan kita ya, mestinya nggak tapi nggak apa-apa karena sekilas saja Mas Aska. ya. Jadi masa depan ekonomi Indonesia itu ada di sektor kelapa sawit. Masa depan ekonomi Indonesia ada di Karena sektor apa? kelapa sawit. Karena kelapa sawit ini merupakan bahan baku utama untuk pangan, untuk produk-produk oleochemical seperti kosmetik, sabun-sabun dan lain sebagainya, dan juga untuk bioenergi, biodiesel. Dan kalau pangan udah pasti ya. Jadi kalau Indonesia secara konsisten mengembangkan sektor kelapa sawit ini dan kemudian tata kelolanya juga sangat baik, saya yakin Indonesia akan mencapai kemandirian energi dan kemandirian pangan. Dan tentu saya yakin juga bahwa Indonesia akan naik kelas dari developing country menjadi developed country, dari negara berkembang menjadi negara maju, asal kita benar-benar serius menetapkan tata kelola dan kebijakan yang tepat terkait dengan strategi pengembangan sektor kelapa sawit yang berkelanjutan. Seperti itu. Iya, menarik. Ternyata kelapa sawit menjadi kata kunci dari kemandirian energi, bioenergi tepatnya, dan kemandirian pangan. Wah, luar biasa nih. Teman-teman, jangan kemana-mana dulu. Kalau teman-teman semuanya pingin lebih detail tentang kisah perjalanan karir dan perjalanan hidup Mas Taufan, Anda bisa dapatkan ini di toko-toko buku terkemuka. Pena di atas langit, yang memang benar-benar ditulis beliau saat melakukan perjalanan kemanapun di atas pesawat. Pena di atas langit 1 dan pena di atas langit 2. Nah, tentu saja kita
akan banyak memperoleh hal tentang inspirasi-inspirasi kehidupan di kedua buku ini. Mas Tovan, terima kasih atas kehadirannya. Jauh-jauh dari Jakarta, ingin berlibur, masih saya ganggu juga. Nggak masalah, Ya. senang saya. Ya, terima kasih atas kehadirannya dan teman-teman, sampai jumpa. Salam inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan saya.